kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada satu kisah yang mungkin kita sama-sama belajar, yaitu tentang minyak seorang janda. Saudara, tadi kita telah baca bahwa ada satu kisah yang terjadi, yaitu seorang janda yang punya anak dua, dan dia ditagih oleh orang yang berutang. Dan kita baca, Bapak Ibu Saudara, keadaan ini banyak terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa sadar hari ini, saudara, kalau kita lihat situasi keadaan ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan ini akan semakin hari semakin tidak menentu. Saudara, apa yang saya bilang beberapa bulan yang lalu, bulan April lalu, saya bilang bahwa dia akan terus berkepanjangan, dan sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan situasi keadaan ini berakhir. Ya, kita kembali ke kebenaran firman Tuhan. Cerita di Alkitab ini menjelaskan bahwa ada seorang janda dengan dua orang anaknya. Si penonton kata bahwa salah seorang dari istri para nabi-nabi mengadu halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak menjadi budak." Jadi cerita ini bahwa ada satu hamba Tuhan meninggal, hamba Tuhan yang sama-sama melayani dengan Elisa. Jadi seperti contoh mungkin seperti begini, ya. Sini kan ada pelayan-pelayan banyak. Ada Bapak Romi Perawat, ada Pak Amos Romi, ada banyak. Nah, kisah ini seperti itu. Jadi satu kisah, satu waktu hamba Tuhan ini meninggal, dan dia meninggalkan ada banyak utang buat keluarganya. Nah, kita tadi baca di ayat 1, Bapak Ibu Saudara, situ dia berkali-kali datang kepada Elisa. Dia mengadukan semua masalahnya, dia mengadukan semua pergumulannya. Saudara, sampai pada ayat 2 jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli minyak." Sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu keadaan yang kalau saya pikir tadi malam saya duduk, berapa hari saya duduk, dia hanya punya satu buli-buli, Bapak Ibu. Coba saudara bayangkan, hamba Tuhan ini tidak punya apa, tetapi dengan satu buli-buli itu Tuhan melakukan perkara, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita tidak sadar hari ini sebenarnya kita mungkin seperti orang ini, seperti janda ini. Kita bingung hari ini. Saudara, kalau saudara lihat keadaan hari ini, kalau mungkin kita bapak-bapak tidak terlalu berpikir. Coba ibu-ibu, kita lihat situasi keadaan, barang semakin mahal. Betul? Saya minggu lalu saya ke apa namanya? Ke pelabuhan untuk ambil barang dari kiriman dari Manokwari. Itu orang ribut hanya karena buru-buru, ribut hanya karena apa? Barang naik. Telur yang dulu harganya berapa? 2.500 kan? Sekarang katanya berapa ya? 5.000, ada yang 4.000. Saudara, ini yang terjadi. Janda ini dia mengadu kepada Elisa. Dan waktu Elisa tanya kepada dia, "Apa yang kau punya?"
Saudara, kalau kita baca tadi, apa yang kau punya? Saya tidak punya apa-apa. Di rumah tidak ada apa-apa. Tidak ada makan, tidak ada apa, semua tidak ada. Yang saya punya hanya satu buah buli-buli berisi minyak. Ya, ayat 2 bilang begini. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahulah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, krisis ini akan terus berkepanjangan, akan terus berlangsung, tidak tahu kapan selesai. Tapi berbahagialah orang yang ada dalam Tuhan, berlindung dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan pasti akan menjaga setiap anak-anak Tuhan yang berlindung kepadanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini kejadian yang terjadi. Saudara, judul khotbah ini saya memberikan judul buat kita, yaitu mujizat di tengah krisis. Amin. Saudara ingin melihat mujizat Tuhan di tengah situasi seperti ini, angkat tangan saudara. Yang rindu melihat Tuhan kerjakan sesuatu yang mustahil. Amin. Saya ingin melihat, Bapak Ibu Saudara ingin melihat. Mari kita melihat satu pelajaran yang luar biasa tentang janda ini. Apa yang terjadi, apa yang membuat sampai mujizat boleh terjadi dalam kehidupannya, perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupannya, sesuatu yang mustahil terjadi dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita tadi baca, kita lihat secara logika, secara nalar, ini masuk akal tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak masuk akal. Semua buli-buli yang Elisa tanya kepada janda seorang hamba Tuhan ini, kau punya apa? Saya punya hanya satu buah buli-buli. Mari bawa kemari. Dan waktu dia taat, dia bawa, dan Elisa berdoa, saudara, mujizat terjadi. Amin. Amin. Nah, mari kita belajar, ada satu pelajaran penting yang hari ini kita harus mengerti situasi keadaan ini, yang harus jemaat ini harus mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat sehingga kita bisa melewati situasi ini. Kita tidak tahu situasi ini kapan berakhir, keadaan ini kapan berakhir. Tetapi yang pasti percayalah bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan. Setuju katakan amin. Amin. Makanya saya sudah berkali-kali bilang, sampaikan kepada bendahara, semua kekuatan dalam jemaat, semua apapun keuangan dalam jemaat disiapkan untuk menyiapkan bahan makanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat, memang seperti itu. Kita tidak tahu kapan berakhir, kapan selesai, tidak tahu. Kalau ini semakin berkepanjangan, maka pasti terjadi krisis. Makanya gereja sudah harus berwaspada, gereja harus sudah bersiap-siap, gereja secara untuk kita ini, gereja punya tanggung jawab untuk melihat jemaat. Makanya saya bilang kepada bendahara untuk setiap minggu berapa persen yang masuk, belanjakan bahan makanan, simpan, kita tunggu. Kita punya harapan, kita punya doa, kita punya iman. Keadaan ini cepat selesai. Setuju katakan amin. Amin. Situasi ini cepat selesai. Setuju katakan amin. Kalaupun tidak selesai, kita akan tetap terus berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya pasti badai akan berlalu. Nah,